Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Safira Afran dari kelas C, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah modifikasi dan terapi perilaku. Di sini saya akan menjelaskan gangguan emosi. Pengertian gangguan emosi. Gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyucian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Gangguan emosi dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu 1. Ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. 2. Ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. 3. Tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. 4. Mudah terbawa suasana hati, emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. 5. Kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Simptom gangguan emosi dan perilaku biasanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu externalizing behavior dan internalizing behavior. Externalizing behavior memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Internalizing behavior mempengaruhi siswa dengan berbagai macam gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Kedua tipe tersebut memiliki pengaruh yang sama buruknya terhadap kegagalan dalam belajar di sekolah. Fungsi identifikasi. Identifikasi secara sederhana adalah proses menemukan gejala kebutuhan khusus dari orang lain yang dekat dengan anak tersebut. Lebih lengkapnya, identifikasi dimaksudkan sebagai suatu usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga di pendidikan lainnya, untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, tingkah laku dalam pertumbuhan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, anak normal. Identifikasi sangat penting dilakukan oleh guru di sekolah dasar untuk menemukan keberadaan anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Identifikasi juga menjadi kunci keberhasilan proses pendidikan. Kebutuhan khusus memiliki 5 fungsi, yaitu 1. Penjaringan screening, yaitu menandai gejala anak dengan gangguan emosi dan perilaku di lingkungan kelas atau sekolah dengan menggunakan alat identifikasi yang telah ditetapkan, sehingga akan dapat dibedakan antara anak dengan gangguan emosi
seperti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. 4. Perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun program pembelajaran yang diindividualisasikan sesuai dengan jenis dan tingkah anak dengan gangguan emosi dan perilaku hasil klasifikasi. 5. Pemantauan kemajuan belajar untuk mengetahui keberhasilan program belajar dalam kurun waktu tertentu, serta peninjauan atas kegagalan program tersebut, serta beberapa aspek yang berkaitan seperti diagnosis yang tidak tepat atau pelaksanaan program yang perlu diperbaiki. Prosedur identifikasi gangguan emosi dan perilaku. Identifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar idealnya seawal mungkin, yakni pada tahun pertama anak di sekolah. Hal itu dilakukan agar segera ditemukan karakteristik khusus anak dan metode pendidikan yang tepat, sehingga akan dapat mengatasi hambatan belajar dan memaksimalkan potensinya. Langkah-langkah identifikasi dimulai dari pengumpulan data anak hingga memutuskan bahwa anak termasuk anak dengan gangguan emosi, hingga perencanaan treatment. Asesmen dalam layanan pendidikan adalah proses sistematik dengan menggunakan instrumen yang relevan untuk mengetahui perilaku belajar untuk tujuan penempatan dan pembelajaran. Asesmen anak dengan gangguan emosi di sekolah reguler sebagai kelanjutan dari identifikasi berusaha menggali lebih dalam segala informasi yang berkaitan dengan karakteristik anak dalam situasi pembelajaran. 3. Penentu keputusan. Sebagai tindak lanjut dari identifikasi anak untuk program pendidikan, akan diputuskan jenis dan penyebab gangguan emosi dan perilaku, terutama dalam hubungannya dengan pendidikan sekolah, dan mendeskripsikan treatment yang sesuai. Demikian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.